Idul Qadir. Ya Idul Qadir, perayaan Idul Qadir yang menurut mereka lebih agung daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Dan saya merinding ketika mereka menyaksikan mereka merayakan Idul Qadir. Ngeri Bapak Ibu. Mereka mempertuhankan Ali, Fatimah, Zainab dan Hasan dan Husain. Nauzubillah. أما بعد والله تعالى في كتابه الكريم بقوله يأتي المثل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال في آية أخرى من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال أيضا عز وجل في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puji puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala siang hari ini. Allah menakdirkan kita bisa berjamaah melaksanakan salat zuhur. Ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa besar di hadapan Allah. Di mana salat kita berjamaah ini pertama taat kita pada Allah dan juga ittiba kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan amaliyah barusan menjadikan sebuah penghantar bagi kita untuk sampainya amaliyah soleh, amaliyah solehah yang kita lakukan tadi sebelum salat zuhur plus salat zuhur itu sendiri. Salawat dan salam sembari dilimpahkan pada saudara kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang telah mewariskan kepada kita satu sunnah yang apabila kita mengikutinya insyaallah kita akan berada pada kejayaan. Karena di balik ittiba kita kepada sunnah pasti ada kejayaan. Karena siapapun yang berjuang berdasarkan Quran dan Sunnah pasti Allah pilih untuk berjaya di muka bumi ini. Para boleh nikmati Allah, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, karyawan dan karyawati PT Telkom dan juga jamaah Masjid Darul Ihsan Telkom Gugur Kalong. Insyaallah kali ini kita akan melanjutkan hadis yang kedua di dalam kitab Nihayatul Alam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Syekh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Hadis yang kedua ini berbicara tentang isyarat Rasulullah SAW bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah sepeninggal beliau. Ya, ba'duma akhbaru. Ya, ba'duma akhbaru Rasulullah SAW bi annahu sayaqau isyaratan. Ya, nubuwah nabawiyah ila anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an sayali amrul ummati ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian dari berita Rasulullah SAW bahwasannya akan ada satu isyarat. Maksudnya akan ada satu peristiwa di mana isyarat Rasulullah ini akan terjadi, yaitu bahwasannya Abu Bakar radhiyallahu an As-Siddiq ini akan memimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. Jadi sebetulnya ini merupakan isyarat kalau yang menjadi khalifah setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar, bukan Ali bin Abi Thalib sebagaimana klaim orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengklaim kalau khalifah setelah Rasulullah, al-khalifah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawafahullah Ali bin Abi Thalib. Itu klaim orang Syiah. Ya. Baik, pada hari ini kita coba kita kaji. Dalil yang pertama, famin dalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam litilkal amrat. Litilkal mar'atil lati qala laha. Terkait dengan dalil ini adalah apa yang disampaikan Rasulullah SAW terkait dengan istrinya Siti Aisyah, di mana Rasulullah SAW berkata kepadanya, bersabda kepadanya, ya, irji'i ilayya, kembalilah engkau kepadaku. Faqalat, maka berkatalah Siti Aisyah, ya perempuan ini, istri Rasulullah ini, ara'aita in lam ajid, bagaimana pendapat wahai Rasulullah jika aku tidak mendapatkan sesuatu untuk dikembalikan pada engkau. Maksudnya ada satu peristiwa di mana jika itu terjadi, itu urusannya, kesimpulan dan keputusannya dikembalikan pada Rasulullah. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Idza kana amru dunyakum fa antum a'lamu minni." Ya,
Jika ada satu urusan dunia, perkara urusan dunia, lalu kalian ingin mencari ketahuan tentang hukumnya, kalian lebih tahu daripada aku, kata Rasulullah. Urusan teknologi, kalian lebih tahu. Urusan membikin pesawat, kalian tahu. Urusan membikin jaringan komunikasi, kalian lebih tahu, kata Rasulullah. Wa idza kana amru dinikum fa ilayya. Tapi jika itu urusan agama kalian, kembalikan kepada saya. Nah, itu kata-kata Rasulullah kepada para sahabat, juga kepada wanita yang satu ini. Arji'i ilayya, kembalikan itu kepadaku. Itu hak aku, kata Rasulullah, untuk memutuskan sesuatu terkait dengan agama. Ya. Ka'annahu tu'aridu bil mauti. Seolah-olah Rasulullah SAW itu hendak menghadapi kematian. Seolah-olah orang tadi hendak menghadapi kematian. Ya, faqala, maka benar Rasulullah SAW bersabda kembali, jika wanita ini ternyata tidak mendapatkan apapun dari Rasulullah, khawatir ternyata Rasulullah sebelum meninggal, tapi permasalahan belum selesai, belum ada keputusannya. In lam tajidini, apabila engkau tidak bertemu dengan aku, engkau tidak mendapati ketetapan dariku, fati Aba Bakrin, maka datangilah Abu Bakar. Ini hadis pertama yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, sebagaimana di dalam kitab Fathul Bari juz ke-13 halaman 7220, nomor 7220, hadis nomor 7220. Juga Imam Muslim dalam juz ke-4 dalam Fadailis Sahabah, dalam keutamaan sahabat, dan Imam Ahmad juz ke-4 halaman 82 dan 83, dan juga yang lainnya. Nah, banyak para ulama ahli hadis mentakhrijkan dalam kitab mereka bahwasannya ada beberapa isyarat dari Rasulullah. Salah satunya ini, isyarat kalau Abu Bakar harus menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah. Nah, ini yang kemudian diperjuangkan oleh Umar bin Khattab ketika Rasulullah akan dimakamkan. Ya, nanti kita bahas itu berapa. Kemudian wa qaulu sallallahu alaihi wasallam hina arada ay yaktuba lis-sadiqi kitaban bil khilafah fatarakahu li'ilmihi anna ashabihi la ya'diluna anhu li'ilmihim bisabiqatihi wa fadilatihi radhiyallahu an. Dan juga hadis Rasulullah SAW ketika ingin menetapkan sesuatu untuk Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau khawatir ada orang yang akan berambisi untuk menjadi khalifah setelah beliau. Nah, ini sudah jelas sekali oleh Imam Ibnu Katsir dinukilkan bahwa ini ada isyarat memang Rasulullah sudah memberikan pesan dan amanah kalau Abu Bakar harus jadi khalifah. Ya, makanya Ali tidak mau dibaiat jadi khalifah. Ini yang disembunyikan oleh orang Syiah. Sebetulnya Ali menolak. Bahkan ketika Utsman bin Affan wafat, itu Ali bin Abi Thalib menolak untuk jadi khalifah. Silakan buka dalam kitab yang disusun oleh orang Iran sendiri, Said Hasan Al-Husaini, dalam cerita Al-Akhbar Ahwal Hasan wal Husain. Cerita tentang Hasan dan Husain yang tidak diceritakan oleh orang lain, ya. Maksudnya yang tidak banyak dibahas. Itu dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sempat menolak untuk menjadi khalifah ketika orang-orang Kufah ingin membayatnya, ketika orang-orang Madinah ingin membayatnya. Ya, sehingga Ali bin Abi Thalib menolaknya, ya, setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ini fakta kalau Ali bin Abi Thalib tidak berambisi, dan Ali bin Abi Thalib tetap mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, apa sunnah Rasulullah? Alaikum bisunnati, wajib kamu mengikuti sunnahku, wa sunnati khulafai rasyidin al-Madin, dan sunnahnya khulafai rasyidin al-Madin 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sendiri. Baik, apabila rahmatullah. Nah, kemudian apa yang dikatakan dalam hal ini terkait dengan isyarat Rasulullah, ketetapan Rasulullah tentang kehilafahan yang akan ditinggalkannya dengan sepengetahuan Rasulullah bahwa ada sahabat yang lebih layak untuk menjadi khalifah. Siti Aisyah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, ad'ili abaka wa akhaka hatta aktuba kitaban fa inni akhafu ayatamanna mutamannin." Faqala qailun ana ahqqa biha fayaballah wal mu'minun illa Aba Bakrin. Al-hadis al-makal. Ya, ini kita lihat hadis ini di dalam Sahih Muslim, Syarah Syekh An-Nawawi sebagaimana di dalam kitab ini, tapi di dalam kitab ini hanya dituliskan sedikit saja. Ini lengkapnya hadis ini di dalam Sahih Muslim seperti ini. Nah, di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW memanggil Siti Aisyah kemudian berkata, qala li Rasulullah SAW fi maradih, berkata kepadaku Rasulullah SAW di hari di mana beliau sakit menjelang kematian beliau, menjelang wafatnya beliau,
adili Aba Bakrin wa akhaki. Panggillah untukku Abu Bakar bapakmu, wa akhaki dan saudaramu Abdurrahman. Hatta aktuba kitaban, sehingga aku menetapkan satu ketetapan, memberikan satu ketetapan kepadamu. Fa inni akhafu, sesungguhnya aku khawatir, ayatamanna mutamannin, ada seseorang yang berambisi untuk menjadi khalifah sepeninggalku. Ini maksudnya. Saya kira sangat sederhana untuk mentakwilkan hadis ini. Maksudnya tidak perlu ada khilafiyah. Wa yaqulu qailun, kemudian berkata seseorang yang berambisi untuk menjadi khalifah, ana aula, saya lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Nah, Rasulullah khawatir akan ada perselisihan di antara para sahabat bahwa saya yang harus jadi khalifah, saya yang harus khalifah. Nah, maka Rasulullah memerintahkan Siti Aisyah untuk memanggil Abu Bakar dan saudaranya Abdurrahman kalau tidak salah. Nah, wa yaballahu wal mu'minun, sehingga Allah enggan untuk menerimanya, orang-orang beriman pun enggan untuk menerimanya, illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Pasti Allah menerimanya, pasti orang beriman pun menerimanya. Nah, jadi sebetulnya ini sudah jelas. Rasulullah memberikan isyarat kalau yang menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah adalah Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, apalagi Ali bin Abi Thalib. Ya. Baik, Bapak dan Makumullah. Nah, di dalam kitab ini langsung diketikkan juga, ya, sebagaimana keutamaan dari Abu Bakar radhiyallahu an dan sebagaimana keluar biasaan Abu Bakar dalam beribadah pada Allah, dalam ketakwaannya pada Allah dan Rasul, itu lebih utama daripada sahabat-sahabat yang lain. Ya, la'ilmihim bisabiqatihi wa fadilatihi radhiyallahu an. Karena segeranya beliau dalam memenuhi panggilan Allah dan keutamaan beliau di sisi Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ya aballahu wal mu'minun, maka Allah enggan dan orang-orang beriman illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Nah, kalimat ini yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir tidak lengkap, dan ini sumbernya dari Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi. Ya, Sahih Muslim barangkali bisa lihat dalam hadis yang di atas ini. Ya, hadis yang nomor 11 kalau di dalam kitab ini, ya, atau di dalam aslinya nomor 2387. Nah, ada juga keutamaan-keutamaan lain terkait dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang dimana Rasulullah melebihkannya daripada sahabat yang lain. Nah, di atas perambola bisa melihat An Abdillah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntum muttakhidan min ummati ahadan khalilan." Andaikan aku berhak menjadikan seseorang dari umatku sebagai kekasihku, la takhadtu Abu Bakrin, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, bukan Umar, bukan Utsman, bukan pula Ali, tapi yang disebutkan Abu Bakar. Hadis yang kedua hampir sama isinya, cuma disebutkan nama lain dari dari Abu Bakar ini, Abdullah bin Abi Quhafah. Qala Rasulullah SAW, "Lau kuntu muttakhidan khalilan." Sekiranya aku berhak boleh menjadikan seseorang sebagai kekasihku, la takhatu ibnu Abi Quhafah khalilan, niscaya aku akan menjadikan Ibnu Abi Quhafah sebagai kekasihku. Siapa yang maksud dengan Ibnu Abi Quhafah? Itu adalah Abu Bakar. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Lalu kenapa beliau disebut Abu Bakar? Karena beliau adalah bapaknya gadis. Gadis bahasa Arabnya bakar. Beliau punya anak gadis yang ditikah Rasulullah. Ya, kalau tidak salah, gadis pertama yang ditikah oleh Rasulullah itu adalah Siti Aisyah. Nah, gara-gara itulah maka Abu Bakar disebut Abu Bakar, bapaknya gadis. Ya, Prambolo ingin disebut Abu Bakar, silakan kalau punya anak gadis. Ya. Tapi jangan dilanjut, Ba'asyir itu khusus bagi ulama kita. Ya. Baik, Ibu Filan Makumullah. Nah, ini beberapa isyarat kalau ternyata Rasulullah SAW telah mengamanahkan pada para sahabat agar yang menjadi khalifah setelah beliau itu adalah Abu Bakar. Nah, lalu bagaimana setelah Rasulullah wafat? Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, maka saat itu para sahabat memandikan jasad Rasulullah, mengkafani jasad Rasulullah SAW. Namun kemudian mereka bingung ketika akan menyolatkan Rasulullah SAW. Ya, ketika akan menyolati jenazah Rasulullah, siapa imamnya? Nah, ini bingung mereka. Sebetulnya mereka tidak bingung, mereka tahu. Maka diam semuanya. Tidak ada yang berani maju. Padahal Rasulullah sudah jelas wafat dan sudah dikafani, itu tinggal disolatkan. Maka pada saat itu Umar bin Khattab berdiri. Ya, silakan bisa dibaca dalam kitab Ismamul Wafa karya Syekh Khudaribik. Di sana dibahas tentang sejarah ini. Ya, man yukhalifu Rasulullah sallallahu khalifatan ba'da wafatih. Siapa yang menjadi khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Nah, saya ceritakan. Faqama Umar bin Khattab radhiyallahu an.
amama ashabi Rasulillah SAW. Maka berdirilah Umar bin Khattab di hadapan para sahabat Rasulullah SAW. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, wa huwa ya'khudhu yaday Abu Bakrin, yaday Abi Bakrin, dan beliau berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ibsit yadaka, ulurkan tanganmu hai Abu Bakar. Maka ditarik tangan Abu Bakar, diajak berdiri. Maka Abu Bakar pun berdiri di samping Umar. Dan Umar berkata, ya ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadakkartum, apakah kalian masih ingat, hannama yad'allahu wa rasuluhu ibadahal mu'minin ayyujahidu fi sabilillah wa ayatasaddaqu fihi man huwa awwalun minna yujibu hadhihi al-ijabah. Wahai para sahabat Rasulullah, ingatkah kalian ketika Rasulullah SAW menyampaikan perintah Allah dan beliau pun menyeru kita orang-orang beriman untuk bersedekah di jalan Allah dan berjihad di jalan Allah? Siapakah yang pertama kali menyeru seruan, menyambut seruan ini? Semuanya menjawab Abu Bakar. Sepakat, semuanya menjawab Abu Bakar. Tidak ada yang menyebutkan yang lain. Wa man yukhalifa Nabiy sallallahu alaihi wasallam hinama huwa la yastati'u ay ya'umma an-nas bis-shalah. Dan siapakah yang menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam salat ketika beliau berhalangan? Semuanya menjawab Abu Bakar. Ya. Lalu siapakah yang paling kuat iman dan takwanya di antara kita? Abu Bakar. Semuanya menjawab Abu Bakar. Wa hal raditum afala tardawna antum ayyakuna Abu Bakrin khalifatan lana ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Lalu apakah kalian ridho jika Abu Bakar menjadi khalifah sepeninggal kita? Semuanya mengatakan ridho. Dan di saat itulah kemudian Umar berbaiat kepada Abu Bakar. Ya, cara berbaiatnya, beginilah cara sahabat berbaiat pada Rasulullah SAW. Ini sunnah yang hilang dari kaum muslimin ketika akan mengangkat kepemimpinan. Beginilah mekanisme mengangkat khalifah, mengangkat imam, mengangkat amirul mukminin di tengah-tengah kita. Ya, kalau zaman sekarang gimana? Ya, kalau zaman sekarang dipajang, ini foto Abu Bakar, ini foto Umar, ini foto Utsman, ini foto Ali, dibikin satu lembar. Kita masuk ke ruang bilik, dicoblos mana nih? Abu Bakar, apa Umar, apa Utsman, apa Ali? Begitu kan? Itu bukan sunnah Rasulullah. Itu turunan demokrasi yang bukan dari kaum muslimin. Kita umat Islam ya'lu wa la yula alaih. Kita lebih utama daripada umat yang lain karena iman Islam kita. Ingat Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 183 mungkin ya, saya lupa lagi. Allah berfirman, wal a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina dan merasa rendah di hadapan orang kafir. Kalian yang paling mulia di hadapan Allah. Itu pun jika kalian beriman. Islam itu ya'lu wa la yula alaih. Sempurna, tidak ada yang mendekati kesempurnaan Islam. Jangankan urusan memilih pemimpin, masuk WC aja diatur sama Islam. Islam mengatur urusan hidup kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mana mungkin Islam tidak memberikan aturan, hukum atau cara memilih pemimpin. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunati wa sunati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, Utsman dan Ali. Bagaimana sunnah mereka? Salah satunya ketika akan memilih pemimpin. Ini mekanismenya. Cara memilih khalifah setelah Rasulullah. Maka Abu Bakar dijabat tangannya oleh Umar. Alhamdulillah, tangan kanan Abu Bakar berjabat tangan dengan tangan Umar. Umar menjabat tangan Abu Bakar, tangan kiri Umar memegang tangan kanan Abu Bakar, tangan kiri Abu Bakar memegang tangan kanan Umar. Jadi kedua tangan tadi berjabat tangan. Beginilah yang Allah angkat dalam Quran surat Al-Fat ayat ke-10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang bersumpah setia kepadamu adalah mereka juga bersumpah setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Begitu para sahabat kepada Rasulullah di Baiatur Ridwan pasca wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berita Utsman bin Affan terbunuh ketika akan masuk ke Mekah, Fathul Makkah. Utsman dikirim untuk memberitahukan bahwa Rasulullah datang bukan untuk berperang, tapi untuk beribadah haji. Tiba-tiba sampai berita Utsman dibunuh, padahal Utsman tidak bunuh. Baru terdengar Rasulullah mengumpulkan para sahabat, mengambil sumpah setia para sahabat. Maka para sahabat satu persatu berbaiat pada Rasulullah untuk membela Utsman berjihad memerangi Mekah. Ternyata Utsman pun masih hidup, tidak dibunuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, ketika para sahabat satu persatu berbaiat pada Abu Bakar, kebayang berapa jumlahnya 10.000 orang kan? 10.000 orang.
Satu orang 2 menit kali 10.000 berapa? Baru beberapa orang berbaiat kepada Abu Bakar satu persatu. Pertama Umar sendiri, kemudian Utsman. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga berbaiat kepada Abu Bakar. Ya. Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Abu Ubaidah bin Jarrah. Utsman bin Affan juga berbaiat. Zaid bin Harisah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, semuanya berbaiat. Belum selesai itu, baru beberapa orang datang seseorang menghampiri mereka. Intahu antum, intahu kulukum jami'an. Berhenti. Oh, kenapa? Innal ansar hum yajtami'una fi Saqifah ibn Sa'adah. Hum yasta'iduna li yubayyi'u Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Ubadah khalifatan ba'da Rasulillah lahum. Sesungguhnya orang-orang Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah. Mereka sedang akan membaiat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah, pengganti Rasulullah. Wah, bahaya ini. Kata Abu Bakar, kata Umar, umat Islam akan pecah jadi dua nih, Ansar dan Muhajirin. Wah, nggak boleh dibiarkan ini. Ditarik tuh Abu Bakar, ayo kita berangkat ke sana. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zaid bin Harisah, Az-Zubair bin Awam. Dibawa semuanya ke Saqifah Bani Sa'adah. Betul tuh. Mereka sudah berkumpul dan Sa'ad bin Ubadah ada di depan. Hampir mereka berbaiat pada Sa'ad bin Ubadah. Maka Umar ceramah dengan ceramah yang sama. Dan ternyata diterima oleh semua sahabat Ansar, bahkan Sa'ad bin Ubadah pun berbaiat kepada Abu Bakar. Satu persatu berbaiat. Tolong hitung berapa menit, berapa detik nih perampolah ya. Tolong hitung berapa detik, kali 10.000 ya. Nah begini mereka berjabat tangan, lalu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bayyatuka ala sam'i wa ta'ah fi ma'habba wa fi makrahina wa fi manshatina wa an la nunazzil amra min ahliha illa an tara kubran bawahan walhamdulillahi rabbil alamin. Salaman. Berapa lama? Itu paling singkat, paling cepat. Berapa ada 1 menit? 1 menit ya, taruh 1 menit kali 10.000 orang. Berapa lama? Rasulullah wafat hari Senin, belum dimakamkan karena belum jelas siapa khalifahnya. Karena semua ibadah itu terpimpin, tidak ada ibadah yang tidak terpimpin. Tolong tunjukkan pada saya ibadah yang tidak terpimpin dalam Islam. Salat ada imamnya, zakat ada khalifah yang ngambil. Khudz mimma alaihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha. Ada khalifah yang ngambil. Ibadah haji ada amirul hajnya. Apalagi pernah mulai ibadah. Hampir semuanya ada keterpimpinannya. Artinya ada imam dan khalifah. Nah, maka keberadaan imam dan khalifah ini yang menjadi wakil dan ukuran ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Ketidakadaan imam dan khalifah ini yang menyebabkan kita jahiliyah, tidak bisa menegakkan Islam secara kafah. Ada orang berzina mau dihukumi nggak bisa karena khalifahnya belum ada. Ya udah bertobat saja, berarti hukum Islam tidak bisa tegak. Jadi jangan mengklaim kita sudah kafah sementara kita belum punya khalifah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, pembaiatan Abu Bakar pun terjadi. Maka selesainya adalah malam Rabu. Malam Rabu baru selesai itu. Ya, maka hari Rabu lah Rasulullah dimakamkan. Nah, ini sejarah yang menurut kami benar ya, dalam beberapa kitab. Ya, silakan baca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juga. Ya, para sekalian, kalau tidak salah saya pernah mendapat itu dalam kitab Al-Bidayah. Bagaimana para sahabat ini membaiat Rasulullah SAW. Ya, atau dalam Tarikh Tabari. Ya, Bapak Rahmatullah. Nah, barulah Rasulullah kemudian disolatkan. Siapa imamnya? Abu Bakar. Nah, inilah taatnya para sahabat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana wasiat di sini. Dan ini membuktikan hadis Rasulullah SAW, ya, kebenarannya bahwa akan ada suatu masa di mana setelah Rasulullah wafat, para sahabat akan berkumpul untuk membaiat Abu Bakar, ya, sebagai khalifah. Hadis yang ketiga, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, iqtadau bil ladain min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ya, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahhahahu Ibnu Hibban wa huwa min hadis Hudzaifah bin al-Yaman. Di dalam hadis yang diterima dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, bahkan At-Tirmidzi mengatakan hasan sahihnya hadisnya.
dan disahihkan oleh Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iqtadu billadain min ba'di." Hendaklah kalian berpegang teguh kepada dua orang sesudahku. Rasulullah pertama kali menyebut Abu Bakar, kepada Abu Bakar, wa Umar, dan kepada Umar. Dan juga isyarat kalau Abu Bakar harus menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Nah, makanya Ali tidak berambisi langsung untuk menjadi khalifah, walaupun memang ada suatu peristiwa di mana Rasulullah pernah melebih-lebihkan Ali di hadapan sahabat yang lainnya, yaitu hadis dalam peristiwa Ghadir Khum. Jadi setelah melaksanakan ibadah haji, Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Namun di perjalanan Rasulullah SAW mendapatkan ayat turun, sepotong ayat dari surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Nah, ini ayat yang terakhir turun kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah. Sepotong. Kalau satu surat terakhir turun itu idza jaa nasrullah wal fath sampai selesai. Nah, ayat ini kemudian turun terakhir. Ya. Nah, ayat itu turun kemudian membuat Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berhenti sejenak istirahat di Ghadir Khum. Nah, Ghadir Khum itu jaraknya 170 km sebelah barat daya Mekah dan 190 meter ke Madinah. Jadi hampir di tengah-tengah. Ya, pernah lihat di pinggir itu tanda panah mengarah ke Ghadir Khum. Nah, apa itu Ghadir? Ghadir itu artinya kolam, empang. Jadi ada tempat banyak kolamnya, ada kolam ikannya atau ada kolam airnya dan banyak pepohonan di sana. Itu sebutnya Ghadir. Khum itu adalah nama tempatnya antara Mekah dan Madinah. Nah, sekarang seperti ini kondisinya. Kalau dulu banyak pohon-pohon. Nah, disinilah Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk beristirahat. Jumlah mereka 10.000 orang. Rasulullah mengumpulkan mereka, kemudian Rasulullah SAW berceramah di hadapan mereka. Saat itu Ali bin Abi Thalib ditarik sama Rasulullah untuk duduk di sampingnya. Ya, orang-orang Syiah selalu membuat gambar begini. Ya, di mana salah satu mengangkat tangan yang satunya. Nah, yang mengangkat itu Rasulullah, yang diangkat Ali. Ini yang gambaran orang Syiah. Dan mereka menjadikan hari ini sebagai hari Ghadir Khum, Idul Ghadir. Ya, Idul Ghadir, perayaan Idul Ghadir yang menurut mereka lebih agung daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Dan saya merinding ketika mereka menyaksikan mereka merayakan Idul Ghadir. Ngeri Bapak Ibu. Mereka mempertuhankan Ali, Fatimah, Zainab dan Hasan, Husain. Nauzubillah. Baik, nah ini gambaran mereka. Di sini mereka menukilkan kata-kata Rasulullah, "Man kuntu maula fahada Aliun maula." Ada kalimat di bawahnya, ada kalimat ya di bawah gambar dua orang tadi yang mereka maksud Rasulullah dan Ali. Man kuntu maula, siapa yang aku pemimpinnya, fahada Aliun maula, maka inilah Ali pemimpinnya. Itulah sepotong dari ceramah Rasulullah di Ghadir Khum ini. Yang ini dijadikan orang Syiah bahwa Ali harus jadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Siapa yang mengambil hak ini dari Ali, maka kafirlah dia, terkutuklah dia, laknatlah dia. Makanya Syiah mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, Utsman dan Umar bin Khattab. Ya. Padahal hadisnya tidak demikian. Nah, mereka hanya mengistinbat hukum hanya dari satu dalil. Tidak dalil yang lain, padahal dalil itu berbicara hal yang sama. Jadi thariqah yang benar, orang sekalian, dalam mengambil keputusan, jangan dari satu dalil. Kumpulkan dulu semua dalil-dalil yang terkait dengan itu, diurutkan mana yang lebih dekat kepada tema, baru berikutnya yang lebih dekat lagi, agak dekat, terus yang lebih jauh paling bawah. Disimpulkan, baru diambil benang merahnya. Harusnya begitu. Thariqatul jam'i, summa tariqatul tafhim ma'ani min kullil hadis wa makni dalail, summa tariqatut tarjih. Kumpulkan, fahami, baru simpulkan, ambil keputusannya. Nah, di dalam kitab Al-Wilayah fi Turuq Ahadisul Ghadir yang disusun oleh Al-Hafiz Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, atau lebih disebut dikenal dengan Ibnu Jarir At-Tabari, dalam teks dan sanad yang beliau riwayatkan dalam kitab ini dari Zaid bin Arqam, ia berkata, ini sahabat Rasulullah SAW ya. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sampai di Ghadir Khum, di dalam perjalanan kembalinya dari Haji Wada, ketika itu waktu duha, sementara cuaca sangat panas sekali, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk bernaung di pepohonan.
Ya, tidak lama setelah itu tiba waktu sholat, maka Rasulullah menyuruh Bilal untuk mendirikan azan dan memberitahukan pada sahabat untuk sholat berjamaah. Maka kemudian kami pun berkumpul, lalu Rasulullah setelah itu menyampaikan khutbah yang sangat indah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf saya ambilkan dari aslinya sebuah kitab ya. Ini disingkat Allahnya, ya harusnya tidak disingkat. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadaku ayat balligh ma unzila ilaika min rabbika fa illam taf'al fama balagta risalatak wallahu ya'simuka minan nas. Al-ayah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Balligh ma unzila ilaika, sampaikan apa yang diturunkan padamu Muhammad. Ya, oleh Tuhanmu, dari Tuhanmu. Fa illam taf'al, jika engkau tidak melaksanakannya, fama balagta risalatak, maka kamu tidak menyampaikan risalatah. Ya. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu dari gangguan manusia. Nah, Rasulullah kemudian kenapa memberhentikan para sahabat? Rasulullah menyaksikan banyak sekali orang-orang munafik di sekitar para sahabat saat itu yang mencibir Rasulullah, berkata-kata dengan kata-kata yang tidak layak mereka ucapkan pada Rasulullah. Bahkan Rasulullah disebut udhun, mudah percaya kepada berita yang didengar tanpa ada cek dan recheck, tanpa ada tabayun. Dan juga Rasulullah terlalu melebihkan Ali dan melebihkan sahabat-sahabat yang lain dari sahabat yang lainnya juga, yang menimbulkan kecemburuan di antara para sahabat. Nah, itu dijadikan sebagai alibi oleh orang-orang munafik ya, untuk menghancurkan kemuliaan Rasulullah, menghancurkan kehormatan Rasulullah. Dapat kita bayangkan jumlah mereka banyak, dan ini di zaman Rasulullah, apalagi di zaman kita. Ya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku telah diperintahkan oleh Allah melalui Jibril supaya berdiri di tempat keramaian ini dan memberitahukan bangsa putih dan hitam bahwa Ali bin Abi Thalib adalah saudaraku, wasyiku, pendampingku, penggantiku, dan imam sepeninggalku. Lalu aku meminta kepada Jibril supaya memohonkan ampunan bagiku kepada Tuhanku, karena aku tahu betapa sedikitnya orang-orang yang bertakwa dan betapa banyaknya orang-orang yang mengganggu serta mencemoohkan aku, karena seringnya aku bersama Ali dan memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Kan abong dulurna dukut we jeung Ali. Nah gitu. Pokoknya dibicarain aja Rasulullah. Ini orang-orang munafik. Sehingga mereka menyebutku uzun, orang yang tidak teliti dan cepat percaya kepada setiap berita yang didengarnya. Sehingga Allah berfirman, di antara mereka ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Qul, katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagimu. Seandainya aku mau sebutkan nama-nama mereka ini, saya sekarang aku sebutkan nama-nama mereka. Maka mulai galau tuh orang-orang munafik saat itu. Ada di Ghadir Khum saat itu. Jumlah mereka banyak. Cirinya apa? Telinganya merah. Hak siap. Celimannya berem, aneh nanti masuk. Ya, ada yang merah telinganya sini? Enggak. Kemudian, dan seandainya aku mau tunjukkan wajah-wajah mereka, walau aradtum an adulla wujuhahum sa'adulluhum alaikum. Ya. Andaikan aku mau tunjukkan wajah-wajah mereka siapa saja, akan aku tunjukkan nih mereka tak sipulan-sipulan. Ya, namun aku berketetapan hati. Lakin ana utsabitu biqalbi. Ya, ayakhafu alaikum. Untuk aku merahasiakannya itu nama-nama mereka tadi, dan akan terus bersikap bersahabat kepada mereka. Namun demikian Allah tetap saja mendesakkan untuk saya agar segala saya menyampaikannya ini agar tidak ada fitnah di tengah-tengah kalian, sebagaimana apa yang disampaikan dan diturunkan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Nah, maka i'lamu ayuhan nas, maka ketahuilah wahai manusia, inna Allah kataba aliyan waliyan lakum wa imaman lakum, aw waliyan li wa imaman lakum. Sesungguhnya Allah telah menetapkan Ali itu adalah sebagai wali dan imam bagi kalian, wasyik, penggantiku, pendampingku, dan telah mewajibkan kepada setiap orang dari kamu untuk menaatinya, wa ayyaktuba lakum ayyuti'uhu, dan Allah telah menjamin kewajiban ini bahwa kalian harus mentaati Ali bin Abi Thalib. Sah keputusan hukum yang diambil Ali, berlaku kata-kata Ali atas kalian. Nah, kalimat ini yang digarisbawahi oleh orang-orang Syiah dijadikan alat oleh orang Yahudi untuk mengadu domba para sahabat. Siapa? Abdullah bin Sabah menggarisbawahi kalimat ini. Terlaknatlah orang yang menentangnya. Jadi siapa dia menentang Ali dilaknat. Ya, memperoleh rahmat orang yang mempercayainya. Nah, dibuatlah hadis-hadis palsu tentang Ahlul Bait oleh Abdullah bin Sabah. Menjadi asal muasal munculnya Syiah. Dengarlah dan patuhilah, sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu dan Ali adalah pemimpinmu.
Kemudian keimamahan dan kepemimpinan berikutnya ada pada keturunan yang berasal dari tulang sulbinya Ali bin Abi Thalib sampai hari kiamat. Hal ini kita terima. Namun yang harus kita perhatikan bahwa Rasulullah menyebutnya dari Hasan bukan dari Husain. Syiah membuat dari Husain, bukan dari Hasan. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW berjalan berdampingan, ya, Hasan dan Husain menyambut mereka berdua. Hasan lari ke arah Rasulullah, Husain lari ke arah Ali. Maka Rasulullah SAW kemudian menyambut Husain dan mengayusnya ke atas sambil mengelus-ngelus punggung Al-Hasan dan berkata kepada Ali, Ali, hada ibni Al-Hasan, saya khaduju min zuhrihi ya, rajulan wa sayaumun nas wa sayamlul ardu adan wa qistan kama muliyat zulman wa zawran yuwati ismi wa ismu abi. Hai Ali, ini anak kita Hasan dari keturunannya. Nah, Rasul berkata begitu, Hasan dari keturunannya akan lahir seorang laki-laki yang akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman, pembantaian dan huru-hara. Namanya sama dengan namaku Muhammad dan nama ayah sama dengan ayahku Abdullah. Jadi dari Hasan bukan dari Husain. Orang Syiah dari Husain. Ini digarisbawahi. Nah, dijadikan celah-celah oleh Abdullah bin Sabah untuk menciptakan paham yang bertentangan. Intinya apa? Melampiaskan dendam orang Yahudi kepada Rasulullah dan sahabatnya, terutama Bani Hashim. Baik, sebentar lagi teman sekalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya tidak ada yang halal kecuali apa yang telah dihalalkan oleh Allah, Rasulnya dan mereka. Dan tidak ada yang haram kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah, Rasulnya dan mereka. Mereka di sini adalah Ali dan keturunannya. Tidak ada satu ilmu pun kecuali telah Allah tetapkan dan pindahkan kepada mereka. Maka oleh karena itu, janganlah kamu berpaling dari Ali dan janganlah kamu bersikap sombong dan enggan menerima kepemimpinan Ali, karena dialah orang yang menunjukkan kepada kebenaran dan mengamalkannya. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mengingkari wilayah dan kepemimpinannya. Maka muncullah ada wilayatul faqih menjadi rukun dalam akidahnya orang Syiah. Ya, dan imarahnya orang-orang Syiah. Dan tidak akan pernah memaafkannya sekali-kali. Maka dia katakan ahli neraka. Itu dimanfaatkan oleh orang Syiah, Yahudi ya. Karena Syiah ciptaan Yahudi. Ya, dari sini kita makin kuat keyakinan bahwa Yahudi dialah yang menciptakan ajaran Syiah. Siapa? Abdullah bin Sabah. Sungguh Allah telah memastikan dirinya untuk melakukan itu bagi mereka yang menentang perintahnya dalam perkara Ali ini, dan akan menimpakan kepadanya azab yang pedih selama-lamanya. Ya. Ya. Dialah manusia yang paling utama